Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, saya Aswad Sahara, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Triguna, Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam LMS 1.1.A.8. Selanjutnya, dalam menyusun kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berlandaskan pada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di dalam kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang Anda dapat segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Baiklah, selanjutnya berikut penjelasan yang dapat saya paparkan sebagai jawaban atas pertanyaan pemantik di atas. Untuk yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di dalam kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum belajar modul 1.1, saya meyakini beberapa hal. Yang pertama, saya menyamakan antara pengajaran dengan pendidikan. Yang kedua, murid seperti kertas kosong. Gurulah yang akan menentukan tulisan pada kertas tersebut. Yang ketiga, karakteristik murid bukanlah hal penting untuk dipertimbangkan. Prinsipnya sampaikan saja materi secara klasikal karena sangat melelahkan jika layanan diberikan kepada setiap murid dengan karakter yang berbeda, dan tentu ini akan menyita waktu sehingga target materi tidak akan tercapai. Selanjutnya, jika ada yang tidak mampu mencapai KKM, saya menilai murid tersebut kurang cerdas dan harus diberikan remedial. Dan iklim belajar yang kondusif adalah yang hening dan tertib. Pembinaan kepada murid terhadap pelanggar aturan harus melalui tindakan tegas sesuai aturan agar ke depan murid tersebut dapat belajar dari kesalahannya. Dan ternyata setelah mengikuti berbagai pembelajaran pada modul 1.1, ada beberapa hal yang saya yakini tersebut di atas ternyata sangat-sangat tidak selaras dengan pemikiran-pemikiran KHD. Sehingga dengan pertanyaan pemantik, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut KHD, pengajaran berbeda dengan pendidikan. KHD membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut KHD, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, KHD menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya.
Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Murid seperti kertas kosong. Orang tua dan gurulah yang akan menentukan tulisan pada kertas tersebut. Keyakinan saya tersebut ternyata berseberangan dengan filosofi KHD. KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan, di mana anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Selanjutnya, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Perubahan pemikiran selanjutnya adalah karakteristik murid bukanlah hal penting untuk dipertimbangkan. Sampaikan saja materi secara klasikal. Sangat melelahkan jika layanan diberikan kepada setiap murid dengan karakter yang berbeda-beda dan tentu akan menyita waktu sehingga target materi tidak akan tercapai. Prinsip saya tersebut ternyata sangat membahayakan dan saya bisa masuk kategori malpraktek. Bagaimana KHD menegaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Selanjutnya, untuk jawaban dan kesimpulan dari pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Kesalahan paradigma dan mindset saya terkait beberapa hal tersebut di atas, tentu yang pertama saya ungkapkan adalah ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya dapat berkesempatan mengikuti pelatihan guru penggerak. Melalui pelatihan inilah miskonsepsi yang selama ini saya jadikan prinsip dalam penyelenggaraan pembelajaran di dalam kelas dapat saya evaluasi dan saya refleksikan guna perbaikan saya ke depan dalam penyelenggaraan pembelajaran di dalam kelas saya. Beberapa hal yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran KHD.
Yang pertama, saya harus bisa merubah anggapan bahwa anak bagaikan kertas kosong, karena KHD menjelaskan bahwa anak terlahir dengan segala potensi dan karakteristiknya masing-masing. Tugas guru adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan bahkan dikatakan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua, saya harus mengupayakan agar mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang menyenangkan dan bermakna, sehingga bisa berdampak terhadap proses kemajuan murid. Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, saya harus memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas yang seluas-luasnya agar murid dapat berpartisipasi aktif terlibat dalam pembelajaran. Hasil asesmen diagnostik akan saya gunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Tentunya strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya, saya harus melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Hal ini penting saya lakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang saya lakukan. Kegiatan refleksi harus dilakukan untuk setiap metode pembelajaran yang diberikan. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak? Selain poin-poin yang telah disebutkan di atas, saya pun akan melaksanakan pembiasaan positif guna menciptakan budi pekerti murid yang baik. Pembiasaan yang akan saya lakukan seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, menanyakan kabar, dan mendoakan hal yang baik untuk murid, selalu memberikan apresiasi setiap proses belajar murid, selalu memberikan kata-kata positif satu sama lain, memberikan teladan sikap, berani mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, dan terima kasih untuk bantuan atau pujian. Demikianlah kesimpulan saya terhadap materi, koneksi antara materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Besar harapan saya setelah mempelajari modul 1.1 ini berdampak pada perubahan baik mindset dan meningkatkan komitmen untuk menjadi guru pembelajar merdeka yang dapat menginternalisasi semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutpuri handayani. Adalah suatu idaman agar saya menjadi guru yang ketika berada di depan mampu memberi contoh, ketika di tengah bisa membangun semangat, dan di saat di belakang mampu memberikan dorongan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.